Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Di antaranya, reaksi pelatih Vietnam segrup dengan Indonesia. Ranking FIFA Indonesia berpeluang naik. Kiper Leeds United merapat ke Timnas. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Pelatih Vietnam Philippe Troussier memberikan tanggapan soal peluang segrup lagi dengan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, tidak ada pertandingan yang mudah dalam sepak bola, karena pelatih asal Prancis ini beranggapan setiap tim memiliki ambisi untuk terus maju. Justru menurut Troussier, kesempatan ini merupakan waktu yang tepat bagi The Golden Star Warriors untuk menunjukkan wajah barunya. Ia juga menyoroti peluang Vietnam akan bertemu dengan skuad Garuda lagi. Namun menariknya, pelatih Vietnam menyebutnya sebagai sebuah keuntungan. Irak merupakan unggulan di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana tim berjuluk Lions of Mesopotamia ini bakal bertemu Vietnam, Filipina, dan pemenang antara Timnas Indonesia atau Brunei Darussalam. Merespon hasil undian tersebut, Jesus Casas mengatakan bahwa grup F punya tim yang seimbang. Ia tak menganggap grup ini mudah meski bakal bertemu 3 negara dari ASEAN, termasuk menghadapi Timnas Indonesia. Lebih lanjut lagi, Jesus Casas pun menyoroti padatnya jadwal yang ada. Sebab di tengah kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak juga bakal berjuang di Piala Asia 2023. Dalam turnamen Piala Asia ini, Irak juga akan bertemu dengan skuad Garuda dan Vietnam. Ada satu klub lain yang dicupak. Manajer Timnas Thailand Walpan Lamsam alias Madam Bang mencoba untuk realistis kepada pasukannya, yakni dalam menata babak kedua atau round 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kali ini. Pasalnya, Thailand akan segrup dengan tim yang berpengalaman di Piala Dunia Korea Selatan. Madam Bang pun mengaku hal ini menjadi tugas yang sulit bagi skuad Gajah Perang. Dia bahkan tidak menargetkan Thailand untuk keluar sebagai juara grup. Madam Bang hanya berharap agar timnas Thailand bisa bertahan sebagai runner-up saja. Sebab selain Korea Selatan, lawan yang akan dihadapi Thailand di grup C ini adalah China dan salah satu dari Singapura dan Guam. Madam Bang menganggap China berpotensi menjadi batu sandungan untuk Thailand. Timnas Indonesia akan bersua dengan Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan atas Brunei pun menjadi harga mati bagi skuad Garuda agar bisa melaju ke babak kedua. Di atas kertas, skuad Garuda diyakini bisa menang mudah, tapi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, Timnas Indonesia harus mewaspadai Brunei Darussalam yang memiliki wonderkid pada diri Hakeme Yasid Said. Berposisi sebagai penyerang, kiprahnya di dunia sepak bola bermula sejak usia muda. Pada 2019, Hakeme kemudian menaikkan kontrak untuk tim papan atas Brunei Darussalam, yakni DPMM di tengah musim Brunei Premier League 2018-2019. Siapa sangka usai bergabung dengan DPMM, Hakeme mampu menunjukkan tajinya dengan mencetak gol bagi timnya saat melawan Rimba Star LC. Setelahnya ia mampu mencetak 2 hat-trick secara beruntun di Liga Brunei ke gawang Pancor Buria dan juga ajang Brunei FA Cup ke gawang Rainbow LC. Kemudian di musim 2023 DPMM kembali mengandalkan Hakeme yang baru berusia 20 tahun untuk bermain di Liga Singapura 2023. Dalam 17 pertandingan yang telah dilewati musim ini, Hakeme mampu mencetak 10 gol dan 4 assist bagi klubnya. Penampilan apiknya di level muda pun membuat Hakeme masuk ke Timnas Brunei Darussalam. Menuju Piala Dunia 2026, karena Timnas Indonesia berada di luar peringkat 26 besar, maka harus melewati babak pertama atau semacam play-off melawan Brunei Darussalam. Di laga melawan Brunei nanti, skuad Garuda tak hanya butuh kemenangan untuk melaju ke babak kedua, namun juga untuk meraih poin guna mengatrol posisinya di ranking FIFA. Sebab jika menang atas Brunei, maka skuad Garuda berpotensi meraup poin yang cukup banyak, yakni 8,9 poin. Seperti yang dilansir dari Putih Ranking, torehan poin ini nyatanya hanya berbeda tipis dengan raihan poin yang didapat skuad Garuda jika berhasil mengalahkan Argentina kemarin. Hal itu tak lepas dari bobot agenda FIFA yang dijalani skuad Garuda.
di mana agenda sekelas kualifikasi Piala Dunia FIFA memberikan bobot poin lebih banyak, yakni maksimal 25 poin bagi setiap negara. Sedangkan untuk agenda FIFA Matchday, induk sepak bola dunia itu hanya memberikan bobot poin maksimal sebesar 10 poin saja. Babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam akan berlangsung 2 leg. Dalam hal ini, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Aryo Tejo ingin Timnas Indonesia mengalahkan lawannya ini. Di atas kertas, kekuatan Timnas Indonesia jauh mengungguli Brunei. Oleh karenanya, tim asuhan Sintayong itu kemungkinan dapat lolos dengan mudah ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ex-kiper Timnas Belanda U19 Danny van den Heuvel diajak oleh para pecinta sepak bola Indonesia untuk bisa merapat ke Timnas. Sementara menurut salah satu akun fanbase @review.timnas bahwa Danny van den Heuvel terpantau telah memfollow akun Instagram milik PSSI dengan menyebutkan kiper Leeds United U21 ini pernah menolak tawaran PSSI ketika masih kepengurusan yang dulu. Timnas Indonesia sendiri memang kedepannya akan banyak menjalani laga-laga besar berskala internasional. Jadi, sangat diperlukan tenaga-tenaga bantuan pemain keturunan. Menarik untuk dinantikan. Bek andalan Timnas Indonesia Alkan Bagot tampil sebagai starter pada laga Ipswich Town melawan RB Leipzig. Alkan Bagot pun ikut membawa Ipswich Town meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Dengan ini, kepercayaan Kieran Bekena dengan terus menurunkan Alkan Bagot bisa menjadi tanda bagus. Apalagi pemain berusia 20 tahun ini cukup rutin dimainkan di sejumlah pertandingan uji coba pramusim akhir-akhir ini. Sehingga tidak menutup kemungkinan ini bisa menjadi sinyal Bagot dipertahankan Ipswich Town pada musim ini. Garuda Asia akan menghadapi tim muda raksasa Spanyol Barcelona Juvenil dan raksasa Jepang Kashima Antlers pada ajang Youth Championship 2023 di Bali. Turnamen ini sekaligus menjadi bekal bagi skuad Garuda Asia sebelum bertolak ke Jerman untuk menjalankan pemusatan latihan lanjutan. Sementara itu, rencananya rombongan Timnas Indonesia U17 akan bertolak ke Pulau Dewata pada Minggu 30 Juli. Sementara untuk target tim, Bima Sakti berharap mental pegawai Garuda Asia meningkat, sebab akan menghadapi pemain-pemain yang secara kualitas jauh di atas pemainnya. Dalam hal ini, Bima Sakti menganggap kualitas lawan Timnas Indonesia U17 di International Youth Championship tak jauh berbeda, yakni dengan peserta Piala Dunia U17. Dengan menghadapi tim-tim kuat tersebut, Bima Sakti Tukiman berharap bahwa para pemain akan berkembang lebih besar.